Iya, jadi rekaman ini hanya untuk mengulang apa yang sempat dibahas oleh saya dan Bro Nathan di Jumat minggu lalu, ya, karena satu dan lain hal IG Live-nya nggak terekam dengan baik di Instagram gitu, jadi tidak tersimpan. Nah, minggu lalu memang kita membahas mengenai apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya ketika diri kita sendiri sedang mengalami yang namanya grieving. Ya, jadi memang kalau yang kita tahu ya, atau mungkin semuanya di sini tahu bahwa grief itu sendiri terbagi menjadi 5 tahapan, ya, terbagi menjadi 5 tahapan, dan saya yakin di sini semuanya sudah pernah mendengar ya, bahwa dari teorinya Kubler-Ross sendiri, ya, tahapan yang pertama adalah denial. Ya, jadi memang denial ini adalah tahapan, mungkin bukan tahapan ya, tapi ya ibaratnya kalau dari Kubler-Ross sendiri mengatakan stages-nya, yang bilang bahwa ya stages ini mungkin tidak dilewati satu persatu, tidak dialami satu persatu gitu, dalam arti tahapan per tahapan, tapi bisa dengan acak gitu ya, atau bahkan terjadi sekaligus. Nah, tahapan pertama adalah memang denial. Ya, denial ini sendiri adalah memang tahapan di mana kita menolak gitu ya, menolak ya, entah itu kehilangan, entah itu mungkin misalnya kita mengalami sesuatu, misalnya divonis kanker dan sebagainya gitu ya. Memang denial ini kita menolak ya. Jadi ibaratnya kayak masa sih, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu. Kata siapa gitu, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi kita menolak apa yang terjadi, untuk dalam arti menolak percaya gitu ya, menolak percaya dengan apa yang terjadi, apa yang kita dengar. Kemudian tahapan yang kedua adalah anger. Di sini kita mulai marah gitu ya. Marah dalam artian juga bertanya-tanya, kenapa harus saya? Ya. Kenapa enggak? Kenapa harus dia yang meninggal? Gitu. Padahal kan dia orang yang baik. Nah, ini kan bisa terjadi bersamaan. Ya, di satu sisi kita menolak, di satu sisi kita juga marah. Marah dengan apa yang terjadi. Bohong kamu, gitu, ya. Tapi marah dengan apa yang kita dengar, apa yang kita apa yang kita alami gitu ya. Jadi memang ini tahap kedua gitu. Yang tahap ketiga adalah tahapan bargaining, atau tahapan kalau bahasa Indonesianya tawar menawar. Ya, jadi memang di sini kita berusaha untuk menawar. Wah, kalau bisa saya nggak mau begini, ya. Mungkin nggak sih dia hidup lagi gitu. Jadi kita berusaha untuk menawar, berusaha untuk juga mencari alternatif. Ya, yakin, coba deh pastiin lagi gitu. Ya, mungkin nah di tahapan ini juga kita udah ya antara menerima dan juga masih belum percaya gitu ya. Makanya mulai menawar, mulai berusaha untuk berusaha untuk kayak mencari apakah bisa kejadian ini tidak terjadi. Ya. Kemudian yang keempat adalah depression, ya, fase yang memang akhirnya kita bisa menerima, tapi memang kita sedih, drop sekali gitu ya. Memang akhirnya kita merasa sangat kehilangan, merasa bahwa dunia kita runtuh dan sebagainya gitu ya. Jadi memang fase ini hampir mirip dengan fase-fase orang depresi, di mana memang kadang jadi bengong gitu ya, bahkan sedih dan sebagainya gitu. Jadi ini fase yang sebenarnya hampir mirip ya, tapi bukan berarti orang ini pasti mengalami depresi, enggak gitu, tapi memang ini fase depression. Jadi memang
eh, ya orang ini merasa sedih, tapi memang akhirnya sudah percaya, sudah bisa ya udah deh gitu ya, ya memang dia gitu, sampai akhirnya bisa acceptance, ya bisa acceptance di sini juga artinya bahwa ya sudah bisa menerima gitu ya, sudah bisa menerima, sudah bisa lebih rela gitu. Cuman bukan berarti kemudian eh, orang yang sedih gitu ya, orang yang sedih pasti bisa menerima juga belum tentu gitu ya. Nah, kita harus lihat nih, kita harus ibaratnya kalau ketemu dengan orang yang mengalami grieving, ya kita harus apa ya? Dalam artian coba mendengarkan gitu ya, apa sih yang terjadi pada dia gitu. Kalau mau tahu stage-nya, kalau kita mau tahu apa yang terjadi, apa orang ini ada di tahapan mana gitu. Ya, jadi ya sudah acceptance ya, dan memang apa ya, dari tahapan ini tadi ya, bahwa ya bisa aja acak gitu, bisa aja memang orang dengan mudah belum apa-apa langsung nggak menolak, nggak marah gitu ya, nggak berusaha untuk bergain, tapi langsung jatuh ke fase depresi misalnya kayak gitu. Ada juga. Ya, jadi beda-beda setiap orang. Nah, kemarin juga jadi memang ini rekamannya berdasarkan memori eh, yang dibahas ya Jumat minggu lalu, itu bahwa ya dari grief ini kemudian apakah gitu ya, apakah kita bisa melihat orang yang sedang grieving batasannya sampai mana sih gitu ya, bahwa setiap orang itu beda-beda ya, beda-beda fase griefnya, waktunya pun beda-beda gitu. Bahwa ada yang mungkin 3 bulan, ada yang mungkin sebulan gitu ya, ada yang ya seminggu 2 minggu sudah bisa lebih tenang, lebih menerima, itu ada banyak gitu ya, tapi memang ada juga yang sampai setahun gitu ya. Dan saya juga mau menekankan di sini, seperti waktu itu di IG Live gitu ya, bahwa ada loh gitu ya orang-orang yang masih bisa menangis walaupun sudah bisa menerima gitu ya. Semua orang boleh sedih, semua orang boleh nangis, boleh sedih gitu ketika kehilangan orang yang dicintai. Ya, ketika kehilangan orang yang dicintai, semua orang pasti merasa sedih. Nggak ada yang nggak sedih, kecuali memang mungkin dendam gitu ya, ada dendam, ada ya gangguan kepribadian tertentu yang kita juga nggak tahu, nggak ngecek gitu kan, sebagai orang awam ya. Tapi kalau sebagai psikolog sih memang harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Cuman tadi ya bahwa orang yang nangis belum tentu dia masih dalam tahapan grief gitu. Ya ibaratnya kayak kita kebayang waktu orang itu masih ada gitu kan ya. Waktu orang itu masih ada, bagaimana dia gitu kan. Kita pasti ngerasa kehilangan, dan ngerasa kehilangan itu pasti ada rasa sedihnya. Jadi nangis itu wajar gitu. Ya, yang nggak wajar adalah ketika memang satu gitu ya, kalau di pembahasan minggu lalu, bahwa kita mau melihat nih dari segi tadi ya, kalau dari segi waktu beda-beda tiap orang gitu. Tapi kalau misalnya dari segi aktivitas misalnya, ya kalau aktivitasnya sampai terhambat, orang ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kebanyakan bengong, ya nggak mau ngapa-ngapain, nggak keluar kamar, nggak makan, gitu. Ya at the end memang perlu dipertanyakan, ya dia memang masih dalam fase depression atau memang ini sudah lebih daripada fase. Ya, dalam arti jangan-jangan memang sudah ada simptom-simptom gangguan depresi. Makanya harus dicek. Apalagi sampai misalnya ada pemikiran-pemikiran atau keinginan untuk bahkan bunuh diri. Ya, sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu memang mau tidak mau dalam jangka waktu 1 bulan pun kita harus bawa ke profesional gitu ya, entah itu psikolog, entah itu psikiater memang. Jadi dari segi waktu ya, kalau misalnya dalam Diagnostic and Statistical Manual gitu ya, buku diagnosa yang dipakai oleh psikolog, kami memang sebut bahwa ya ada jangka waktu tertentu gitu, misalnya 6 bulan
baru orang bisa dikatakan depresi. Tapi kalau misalnya sudah sampai ada pemikiran bunuh diri, gitu, yang harus dilakukan kan memang suicide prevention. Ya, jadi memang harus dibawa. Gitu. Memang harus segera dicegah, jangan sampai memang melakukan. Ya, jadi waktu itu memang kita relatif, ya nggak bisa dibilang oh pasti segini, enggak. Ya, tapi memang kita lihat juga tadi dari segi waktu, kita lihat dari behavior-nya bagaimana, gitu kan? Apakah memang sampai kesehariannya terganggu, bahkan nggak mau komunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Ya, kemudian dari segi pikiran, ya pikirannya apakah memang ada pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri dan sebagainya, gitu. Nah ini memang kita harus perhatikan ya, jangan sampai apa namanya, jangan sampai kemudian jadi lewat, ya dalam artian lewat kita lengah, akhirnya kita nggak sadar ya kalau dengan orang sekitar gitu ya, yang mungkin dibahas oleh Wendy, akhirnya melakukan percobaan bunuh diri. Nah itu kan nggak lucu. Tapi kalau kita sendiri kita tahu bahwa oke ini ada sesuatu yang salah. Gitu. Oke kok saya jadi down seperti ini ya, kok saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah ini yang harus segera dicari bantuan. Ya, jadi untuk kita sendiri itu bahwa kita harus cari bantuan. Ya. Dan memang gitu. Nah, pertanyaan kemarin dari Bro Nathan adalah gini, bahwa gimana nih caranya kita bisa coping dengan grief yang kita rasakan gitu. Apalagi kan memang sekarang terutama di pandemi ini ya, di masa pandemi ini, terutama memang dari bulan Juni kemarin kita lihat angka COVID yang cukup tinggi, bahwa cukup banyak orang-orang yang kehilangan gitu ya, bahwa ya kita juga lihat berita gitu kan, bahkan anak-anak yang orang tuanya meninggal gitu ya, memang peran orang lain cukup penting di sini. Tapi bagaimana kita sendiri ya, kita sebagai orang yang sudah dalam tanda kutip dewasa ya, bisa bertahan dari, bisa keluar bukan bertahan, bisa keluar dari fase grief ini gitu ya, bisa paling tidak menerima gitu. Yang pertama adalah memang kita sendiri ya, kita sendiri ini perlu mencari orang lain ya, kita perlu mencari orang lain, ceritakan tentang kesedihan kita gitu ya, ceritakan apa yang kita rasakan gitu, dalam artian ke siapa ya, bukan ke sembarang orang yang pasti ya, tapi memang ke sahabat misalnya, atau misalnya ke ya orang terdekat lah ya jatuhnya, gitu. Orang terdekat yang memang apa ya, kita percaya ya, yang memang kita percaya, yang memang kita rasa cukup dekat, kita bisa untuk, atau kita nyaman untuk bercerita ya, karena nggak mungkin kita cerita ke semua orang juga gitu, kadang malah yang keluar kan jadinya ya entah itu gosip dan sebagainya gitu kan ya, jadi malah tidak membantu kita ya. Jadi ceritalah dengan orang yang ya kita percaya gitu ya, ceritalah dengan orang yang kita percaya, yang kita rasa dekat, yang kita nyaman untuk cerita tentang perasaan kita gitu. Kemudian yang kedua gini, tadi yang sempat gue bilang gitu ya, bahwa sedih itu boleh ya, sedih itu boleh banget, semua orang boleh sedih ya. Dari IG live kemarin itu gue udah bilang bahwa emosi itu semua orang wajar gitu, cuman kan memang sedih kita mau lihat nih ya, jangan sampai kemudian terlarut gitu ya, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai kemudian kita sedih kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, ngomongnya gampang gitu ya, cuman memang ini yang perlu kita lakukan, bahwa oke ya, jangan sampai kemudian kita bilang kita nggak boleh sedih ya, kita nggak boleh sedih, nggak, pokoknya gua nggak boleh sedih, pokoknya gua nggak boleh nangis, jangan gitu ya. Nangis saja, bahkan cowok pun boleh nangis ketika kehilangan gitu ya. Dan apa namanya, dan itu wajar gitu. Jangan percaya kata orang cowok tuh nggak boleh nangis gitu, cowok nangis tuh manja, cengeng, enggak juga ya, cewek tuh harus kuat, nggak boleh nangis, bla bla bla, enggak ya. Tapi memang gitu, nangis tuh boleh, sedih tuh boleh gitu ya, dan kita harus menerima kita sedih ya, bukan oh gua nggak boleh sedih, gua nggak boleh nangis, nggak kayak begitu gitu
Ya, tapi memang kita harus lihat-lihat tempat juga, gitu kan. Ya, dalam arti nggak mungkin tiba-tiba kita nangis di depan orang banyak, gitu kan, yang kita nggak mikirin apapun tiba-tiba nangis, itu ya bukan gitu maksudnya. Tapi memang kita harus menerima perasaan kita sendiri, ya, bahwa sedih itu wajar. Apalagi memang dalam fase grieving ini, ya, fase grieving ini memang ya kita harus ketika perlu nangis nangis, ketika perlu teriak-teriak, ya, cuma jangan teriak yang di tadi gitu ya, out of the blue teriak gitu ya. Itu kita harus melihat sisi normatifnya juga gitu ya. Jadi terima perasaan kita, boleh sedih, boleh nangis, ya, bukan ibaratnya sedih nangis tuh cengeng, sedih nangis tuh lemah gitu, enggak, ya, terima, ya, jangan ditahan-tahan, nggak perlu sok kuat, ya. Tapi balik lagi gitu ya, ada masanya gitu, jangan sampai kemudian setahun gitu masih terus nangis gitu, karena itu memang perlu cari bantuan. Kalau memang dirasa perlu cari bantuan, silahkan cari bantuan gitu. Jangan menganggap ini rasanya masih oke gitu ya, jangan dipendem-pendem, cerita, kalau perlu cari bantuan ya. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga adalah memang kita juga harus bisa merawat diri sendiri gitu ya. Memang sedih, memang nggak nyaman gitu ya, memang nggak nyaman. Siapa sih yang dalam tanda kutip ya, orang terdekat, orang yang kita cintai meninggal, nggak ada gitu ya, atau misalnya kita mengalami hal tertentu kita malah senang, kan nggak ada gitu. Pasti memang at the end ya kita pasti sedih, dan sesedihnya kita gitu ya, sesedih-sedihnya kita, ya, kita perlu tetap untuk merawat diri sendiri, ya, tetap untuk menjaga diri sendiri. Yang dalam artian ya, kalau memang harus makan, makan, gitu kan. Kalau memang harus minum obat. Kalau memang harus apalagi ya, kalau memang harus olahraga ya tetap harus olahraga. Ya, termasuk mandi segala macam yang sehari-hari kita lakukan, gitu ya, itu tetap harus. Gitu. Jangan sampai kemudian dengan kita bersedih, gitu ya, dengan kita bersedih malah yang ada apa ya? Kita jadi tidak merawat diri sendiri, dan kita jadi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi sakit gitu kan, jadi jadi lemah, apalagi dengan COVID ini kan, ya, harus pintar-pintar jaga diri, harus pintar-pintar jaga imun, ya, katanya gitu, harus jaga badan. Jangan sampai kemudian kita sendiri kena COVID gitu. Ya. Ya, jadi tidur yang cukup gitu ya, olahraga, kemudian makan, ya, itu semua harus terpenuhi. Ya, kalau enggak memang badan kita yang jadi bermasalah nanti. Ya. Kemudian yang pasti juga mungkin hobi ya. Kalau di sini yang saya bilang mungkin hobi, itu bahwa sesedih-sedihnya kita gitu ya, lakukanlah aktivitas-aktivitas yang kita senangi. Ya, nggak harus pasti menikmati, nggak harus pasti selalu kemudian kita harus menjalankan semua hobi, gitu. Enggak, ya enggak. Misalnya apa? Misalnya kadang kan ada orang-orang yang nggak mungkin kita lagi sedih terus kita hobinya clubbing gitu misalnya ya, terus nge-clubbing kan enggak. Gitu. Tapi memang lakukanlah hobi-hobi yang atau kegiatan-kegiatan yang kita nyaman untuk lakukan itu dalam fase grieving ini. Gitu. Misalnya apa? Misalnya ya mungkin bersepeda, ya keliling-keliling taman, atau misalnya jalan-jalan kemana gitu. Memang tapi kalau jalan-jalan hati-hati ya gitu. Maksudnya tetap prokes dan sebagainya, apalagi lagi COVID begini gitu kan. Kecuali nggak COVID ya, kecuali nggak COVID yang mau jalan-jalan mah terserah gitu. Cuma ya lakukan kegiatan yang menurut kita nyaman untuk dilakukan. Ya, bukan kemudian memaksa untuk ini harus gitu ya. Nah, ini juga pembahasan yang minggu lalu bahwa kita bukan mengharuskan gitu ya. Di sini saya menyampaikan ini bukan untuk keharusan, tapi memang ini adalah pilihan. Pilihan yang bisa kita lakukan gitu ya. Pilihan yang ada yang bisa kita lakukan untuk
dealing with the grief yang memang kita alami, yang diri kita sendiri alami. Ya, jadi pilihlah kegiatan-kegiatan yang memang Anda rasa nyaman gitu ya untuk menyibukkan diri, untuk ya tetap beraktivitas gitu ya sambil bisa menerima memang fase ini gitu, fase grieving yang memang sedang dialami ya, bisa tadi kehilangan eh bisa ya tadi misalnya divonis sakit gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Memang dari 5 tahapan tadi kita lihat ya, bisa lompat-lompat, bisa kebalik-balik gitu. Jadi lakukan yang dirasa nyaman ya. Nah, terus memang pertanyaan terakhir dari Nathan kemarin adalah satu gitu ya. Kemudian kalau ini kan yang bisa kita lakukan gitu. Nah, terus bisa nggak sih kita preventif gitu? Ini yang memang perlu diingatkan juga gitu ya, karena seringkali gini, kita kita kehilangan orang yang dicintai, kita kehilangan orang yang disayangi gitu. Karena memang gini, seringkali ini berkaitan dengan masalah cerita, gitu, cerita ke orang lain. Seringkali memang kita merasa nggak ada orang yang mengerti kita. Gitu. Kita ngerasa nggak ada orang yang bisa memahami kita nggak ngerasa nggak ada orang yang akan bisa mengetahui, ya, memahami kesedihan-kesedihan kita. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita nggak cerita, ya ibaratnya kalau kita nggak cerita, gimana orang bisa tahu? Itu yang paling pertama. Gitu. Pasti kan, iya, kita harus cerita dulu. Kita harus berbagi apa yang kita rasakan supaya orang paham. Gitu. Ini manusia bukan dukun, bukan ahli nujum yang kemudian tahu gitu. Wah pasti sedih gitu. Nggak segitunya juga. Nggak tahu sedih, tapi kan nggak tahu sedihnya bagaimana gitu kan, apa yang dipikirkan dalam kesedihan itu gitu. Ya apa sih yang membuat kita sangat sedih ketika kita kehilangan orang ini misalnya. Ya, jadi tetap harus diceritakan. Cuman kan tadi ya kita mungkin nggak percaya sama orang ini. Gitu. Ya, saya mau bilang gini, kalau kita tidak memulai, gitu ya, kalau kita tidak memulai dalam artian membuka diri kepada orang lain, gitu. Apalagi kan memang kadang ada ya yang dirasa ya orang yang sudah tidak ada ini, orang yang kita kehilangan ini mungkin dia satu-satunya orang yang ngertiin kita, gitu misalnya dia satu-satunya orang yang eh, kita percaya mau dengerin kita, gitu misalnya. Ya karena apa? Karena memang akhirnya mungkin kita punya pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu sehingga kita nggak percaya sama orang, gitu. Ya, tapi memang kita perlu mulai percaya. Ya, dalam arti membuka diri ke orang lain. Itu memang nggak semua orang, gitu. Memang nggak semua orang yang bisa dipercaya. Tapi ya kita perlu belajar untuk membuka diri. Bahwa satu, ya, gue mau bilang gini, bahwa hidup kita nih nggak berpusat di satu orang loh. Ya, hidup kita nih nggak berpusat di satu orang. Bahwa banyak orang yang mengelilingi kita. Kalau kita nggak start untuk membuka diri, kebayang nanti ketika kita hanya percaya satu orang, kemudian ya orang itu udah nggak ada, apa yang terjadi? Ya, pasti rasanya sangat berat. Pasti. Ya, pasti. Mau bagaimanapun ya sedih itu tetap ada. Gitu. Bukan berarti kita terus bisa hahaha dengan kita membuka diri. Enggak, bukan itu. Ya, tapi memang lebih ke arah sebagai langkah preventif, langkah bahwa kita walaupun sedih gitu ya, kita tetap masih ada di dunia ini dan kita masih harus tetap melakukan banyak hal gitu kan, sehingga memang ini coping, ini metode coping, strategi coping yang memang bisa kita lakukan untuk preventif menghadapi fase grief gitu ya, bahwa hidup kita nggak berpusat di satu orang, maka ya cobalah untuk mulai membuka diri gitu ya, cobalah untuk mulai membuka diri. Yang kedua adalah memang ya kita harus apa ya, mungkin di sini kita harus ingat gitu ya, bahwa ya semua orang pasti akan mengalami ya entah itu kematian dan sebagainya gitu ya. Memang ini fase yang tidak terelakkan gitu.
Bahkan pendekatan spiritual kita pun kita bisa mulai dengan mendekatkan diri secara spiritual mungkin, ya itu juga bisa dilakukan. Terutama memang di Indonesia ya, gitu. Kita cukup sering memang dengan pendekatan spiritual ini untuk mengurangi stres gitu ya, untuk mengurangi grief sebagai salah satu strategi coping, ya ini juga bisa. Biasanya ada yang seperti itu gitu. Cuman yang perlu diingat juga adalah gini, bahwa sesedih-sedihnya kita gitu ya. Ya mungkin kalau kemarin katanya Bro Nathan adalah sebagai pengingat nih gitu, bahwa ya mungkin kalau kita nggak dengerin ini, kita nggak tahu kita harus ngapain gitu. Tapi ketika kita mendengar, kita jadi punya punya ingatan bahwa oh iya, gua nggak boleh seperti ini loh gitu. Jadi mau bagaimanapun seperti yang tadi gue bilang adalah ya kita harus tetap merawat diri. Ya, kita harus tetap merawat diri kita harus tetap perhatian dengan diri kita bahwa satu gitu ya, kita harus menjaga kesehatan karena kita memang masih masih akan beraktivitas gitu ya, bahwa kita tahu masih banyak hal yang bisa kita lakukan dan bahkan ingin kita lakukan gitu. Ya, jadi kenapa tidak kita lakukan gitu ya, kenapa kita tidak mulai dengan menjaga diri, merawat diri ya. Dan ibaratnya gini, bahwa ketika ada ya orang yang kita sayang yang udah nggak ada gitu, meninggalkan kita sedih, pasti sedih. Tapi di sini gitu ya, gue sama Bro Nathan yakin bahwa mau bagaimanapun kita sedih gitu ya, ya ini secara spiritual ya, itu percaya nggak percaya gitu, terserah sih mau percaya apa enggak gitu. Tapi memang kalaupun orang yang sudah meninggalkan kita itu anggaplah masih ada, itu masih bisa melihat, dia pasti nggak mau melihat kita dalam kondisi yang terpuruk. Dia pasti nggak mau melihat kita dalam kondisi yang sangat-sangat sedih, sangat-sangat ekstrim gitu ya, sangat-sangat drop, sangat-sangat dalam tanda kutip menyedihkan. Itu nggak mungkin. Ya, dia pasti mau kita melakukan banyak hal, dia pasti mau kita tetap menjalani hidup. Gitu. Jangan sampai ibaratnya ya kita jadi benar-benar kosong tanpa orang ini. Gitu. Ya, apalagi sampai kita nggak punya masa depan, apalagi sampai kita kemudian melakukan percobaan bunuh diri dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi balik lagi gitu ya, sebagai reminder bahwa ya kita boleh sedih, kita boleh merasa kehilangan, nangis pun boleh. Ya itu bukan sesuatu yang tadi ya yang gue bilang bahwa lemah gitu ya, nggak jantan gitu ibaratnya kalau gue cowok, nggak ada. Sedih boleh gitu, nangis boleh gitu, tapi memang satu, tetap harus merawat diri ya, tetap harus merawat diri, mandi, makan, tidur yang cukup gitu. Ya, jadi ya selain merawat diri gitu ya, ya tadi lakukan aktivitas ya, lakukan kegiatan-kegiatan yang dirasa nyaman untuk dilakukan ya, itu perlu untuk kita bisa keluar dari fase ini gitu. Yang ketiga memang ya, kalau kita harus cerita ya, kalau kita harus berbagi, kenapa tidak, dan kita perlu ingat bahwa hidup kita nggak berputar di satu orang kan gitu ya. Bahwa orang lain tuh memang penting untuk kita bisa coping dalam melakukan coping dalam fase grieving ini, tuh penting banget gitu. Terus yang kemudian ya tadi ya, jangan sampai kemudian ketika kita sudah ngerasa ini salah gitu, kita malah diemin, kita malah menolak. Enggak, gue nggak kenapa-napa, gue sehat, gue kuat. Ya, segera cari pertolongan kalau dirasa perlu, apalagi sampai itu mengganggu aktivitas kita sekali. Ya, jadi ya paling itu aja. Ya, ini review rekaman dari Jumat minggu lalu gitu. Mungkin minggu lalu lebih lama gitu kan. Ya mungkin sejam kurang lebih. Ya, tapi ini hanya review, ini hanya reminder, ya rekaman ulang lah ya bahasanya gitu ya. Jadi ya sekian ya, ya paling jadi ini jadi pengingat aja, ini jadi apa ya? Ya informasi lah ya, bahwa
gimana sih kita bisa melakukan strategi coping gitu ya dalam fase grieving. Oke, see you untuk di pertemuan selanjutnya gitu ya, dan pertemuan selanjutnya itu pasti sama Nathan ya. Ini hanya review. Oke, see you.